Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Jumat 20 Mei 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, kawasan Puncak memang dikenal memiliki beragam destinasi wisata yang menarik. Namun saat ke sana, Anda wajib mampir ke Derang Cisarua, Tribuners. Wisata ini mengusung konsep ala peternakan yang ramah anak, disabilitas hingga ibu menyusui. Di sini Anda bisa berkuda dan menemukan wisata Fantasyland yang berupa wahana untuk anak hingga berbagai spot foto Instagramable. Untuk mengetahui keseruan berwisata di sana, kita sudah terhubung dengan Muammar dari Tribun Bogor. Silakan Muammar. Baik, terima kasih rekan Ariska. Bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke kawasan Puncak, rasanya wajib untuk mendatangi salah satu destinasi wisata yaitu Derans Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Selain para pengunjung bisa berkuda, di sana juga terdapat wahana baru yaitu Fantasyland. Yaitu di dalam Fantasyland sendiri terdapat banyak bangunan seperti miniatur-miniatur istana, kemudian ada hujan salju, selain itu juga ada perosotan, di mana di bawahnya itu terdapat bola-bola seperti mandi bola, bisa bersepatu roda, dan juga banyak sekali spot Instagramable. Nah, selain itu di Trans Puncak, maksud kami Trans Cisarua Puncak ini juga ada wisata yang bisa dicoba untuk orang dewasa maupun anak-anak seperti berkuda, kemudian trampolin, kemudian menyusui sapi, kemudian mencoba sepeda renteng, ada juga balon air, dan juga terdapat perahu goes dan bisa memberi makan kelinci. Nah, yang menjadi favorit di Derang Cisarua Puncak ini yaitu adalah wisata berkuda karena pengunjung bisa menunggangi kuda dengan harga tiketnya yaitu 35.000 per orang dan juga akan dilengkapi dengan rompi atau jaket ala-ala koboi seperti itu. Nah, di Derang Puncak juga ini memiliki satu kuliner yang diproduksi sendiri hanya ada di Derang, yaitu tahu susu Lembang, yang juga bisa dibawa sebagai oleh-oleh bagi pengunjung yang datang ke Derang Cisarua Puncak ini. Nah, untuk harga tiket masuk, karena ini masuk ke dalam rest area, jadi untuk parkiran hingga resto itu tidak dikenakan biaya. Namun jika pengunjung ingin masuk dan mencoba wahana-wahana yang di dalam, yaitu wajib membayar 25.000 per orang. Namun dengan harga tiket 25.000 per orang itu nantinya akan mendapatkan satu cup susu secara free. Dan kemudian jika ingin mencoba wahana-wahana yang berada di dalam kawasan Derang ini akan ada harga tiket yaitu sebesar 25 hingga 65.000 rupiah per orangnya. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih Muammar dari Tribun Bogor atas informasi yang Anda sampaikan. Tribuners, selanjutnya Ariska punya rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Palembang, yakni Benteng Kuto Busa atau BKB Palembang, Tribuners. Saat berkunjung ke sini, Anda bisa memancing di dekat Sungai Musi. Sementara saat malam hari, Anda juga akan disuguhkan dengan lampu-lampu cantik dari Jembatan Ampera, Tugu Ikan Belindo, dan lampu di Jembatan Musi 6. Selain itu, di BKB Palembang, Anda juga akan menemukan banyak penjual makanan ataupun minuman, Tribuners. Untuk mengetahui lebih detail, kita sudah terhubung dengan Widya dari Sumsel. Silahkan Widya. Baik, terima kasih rekan Ariska. Ya, bagi Tribuners, jika mau berkunjung ke Kota Palembang itu wajib mengunjungi wisata Kota Palembang, yaitu di Benteng Kuto Besar Palembang. Nah, ini nih bisa dilihat Tribuners pada malam hari itu terpantau dari pukul 8 sampai jam 9 malam, itu pengunjung semakin ramai Tribuners untuk mendatangi ke wisata Benteng Kuto Besar Palembang ini. Nah, tak hanya pengunjung ini bisa
bisa melihat spot-spot untuk foto di Jembatan Ampera dan di Tugu Ikan Belido dan di Jembatan Musi Enam ini. Nah, tak hanya menjadi spot foto di wisata BKB ini, di pengunjung ini juga bisa menyantap beberapa makanan dan minuman, dan di BKB itu juga menyediakan beberapa pedagang dari pedagang makanan, minuman, hingga tempat permainan anak-anak pun juga ada di wisata BKB itu. Nah, jadi untuk warga masyarakat Kota Palembang atau di luar Kota Palembang itu wajib mendatangi wisata yang terfavorit di Kota Palembang, yaitu di Benteng Kuto Besak Palembang. Nah, di sini juga makanan untuk minuman dan makanan itu terdiri dari harga 2.000 hingga 20.000 Tribuners. Jadi di wisata Kota Palembang ini menjadi salah satu favorit untuk para remaja maupun ibu-ibu yang membawa anaknya untuk bermain di Benteng Kuto Besak ini Tribuners. Nah, di pantauan ini pada hari biasa itu bukan hari libur nasional, apalagi pada hari libur nasional ini semakin banyak pengunjung yang datang ke wisata BKB ini. Nah, baiklah rekan Nariska. Baik, terima kasih rekan Widya dari Tribun Sumsel atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya kita akan melihat pameran tugas akhir mahasiswa semester 8 jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Manado. Pameran tersebut berkaitan dengan mata kuliah dosen struktur bangunan gedung yang terhadap tahan gempa Tribuners. Dalam pameran yang diadakan di gedung kuliah terpadu tersebut, diikuti oleh 14 kelompok yang memamerkan beragam gedung. Sementara bangunan yang didesain pun mengambil latar dari seluruh kota di Indonesia yang sesuai dengan karakteristik setiap daerah. Dan untuk melihat pameran secara lebih detail, ada Isfara Safitri dari Tribun Manado yang akan menjelaskannya untuk Anda. Silahkan, Isfara. Ya baik, Rizka dan Tribuners, jadi mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado memang sedang melaksanakan pameran tugas akhir terkait desain gedung bangunan yang lokasinya mengambil di seluruh daerah di Indonesia. Nah, ada sekitar 60-an mahasiswa dan yang dibagi menjadi 14 kelompok dan semuanya memiliki desain sendiri-sendiri terkait fasilitas umum seperti rumah sakit, hotel, apartemen, rumah susun, dan juga gedung sekolah seperti itu. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan, pameran ini merupakan pameran tugas akhir, jadi menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa teknik sipil di Politeknik Negeri Manado. Nah, selain itu, karena mengambil lokasi di seluruh daerah di Indonesia, otomatis gedung-gedung yang dibangun itu menyesuaikan dengan topografi yang ada di setiap daerah. Tapi pada intinya semua bangunan yang dibangun itu sudah diperhitungkan sebagai bangunan tahan gempa karena memang di Indonesia sendiri sering terjadi gempa bumi ya. Seperti itu Ariska dan juga Tribuner. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Isfara Sapitri dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Tribuners, pada Kamis 19 Mei 2022 lalu, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur mengadakan kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran ke-7. Agenda tahunan ini diadakan di lapangan Gogaluman Tutuyan Tribuners. Bagi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, agenda yang diikuti oleh perwakilan dari tiap-tiap kecamatan ini juga selalu menjadi daya tarik di sana. Selain itu, MTHI juga dimanfaatkan untuk media dakwah dan syiar keagamaan. Bagaimana pelaksanaan MTHI akan disampaikan oleh Rustaman Paputungan dari Tribun Manado. Silakan informasi Anda, Rustaman. Ya, terima kasih Ariska, rekan-rekan di studio dan Tribuners dimanapun berada. Ya, jadi di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ yang ke-7 dilaksanakan. Ya, jadi pelaksanaan kegiatan MTQ dilaksanakan selama 3 hari Tribuners. Kemarin juga terpantau oleh kami sebelum pembukaan MTQ itu ada kegiatan
atau turut diramaikan oleh grup dana-dana atau tarian dari Bolang Mongondo, itu dari Desa Tombolikat, kemudian ada tarian Nusantara dari siswa-siswi MTS Tutuyan, dan yang paling menarik Tribuners pada pembukaan MTQ kemarin itu ada turut diramaikan juga oleh paduan suara atau vokal grup dari golongan sahabat atau umat Kristiani dari Desa Dodap Bersatu, ya, yang dipimpin langsung oleh Sangadi atau kepala desa mereka Tribuners. Ya, jadi mereka membawakan lagu religi dan ya membawakan beberapa lagu religi dalam pembukaan MTQ kemarin Tribuners. Ya, jadi MTQ kemarin juga dibuka langsung oleh Bapak Wakil Bupati Bolang Mongondo Timur, Bapak Oscar Manopo. Ya, jadi dalam penyampaiannya Bapak Wakil Bupati menjelaskan bahwa MTQ telah melekat dalam kultur masyarakat. Ya, jadi kegiatan religius tersebut merupakan agenda setiap tahun oleh pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Ya, jadi bagi pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo Timur, MTQ selalu memiliki daya tarik dan ruang tersendiri dalam kehidupan masyarakat Tribuners. Ya, kemudian Bapak Wakil Bupati juga menyampaikan kepada para peserta yang merupakan utusan dari tiap kecamatan yang terdiri dari 7 kecamatan, yakni Kecamatan Kota Bunan, Kecamatan Tutuyan, kemudian Motongkat, Nuangan, Moat, Modayak, dan Modayak Barat, itu menghimbau agar mengikuti seluruh proses kompetisi ini dengan baik. Ya, jadi melalui MTQ dalam berbagai cabang keilmuan Al-Quran yang diselenggarakan secara berjenjang Tribuners. Jadi diharapkan tidak hanya disikapi sebagai rutinitas seremonial belaka, melainkan harus mampu menjadi momentum strategis dalam mewarnai pelaksanaan pembangunan dan perilaku kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai Qurani, menurut Wakil Bupati Bapak Oscar Manopo. Ya, kemudian Tribuners, Kepala Kantor Kementerian Agama Bolang Mongondo Timur juga Bapak Aswin Kiai Demak juga mengatakan walaupun MTQ hanya dilaksanakan tingkat kabupaten, tapi terasa seperti pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Tribuners. Ya, jadi dia juga berharap ke depan semoga Bolang Mongondo Timur akan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Ya, jadi lomba yang dilaksanakan, yang ikut dilombakan di MTQ kali ini Tribuners itu ada tilawatil Quran, ada golongan tartil, kemudian golongan tilawat anak-anak, kemudian ada golongan tilawah remaja, juga golongan tilawah dewasa. Kemudian ada qiraat mujawab, kemudian ada muratol remaja dan muratol dewasa. Kemudian untuk hifdzil Quran Tribuners itu ada hafalan 1 juz dan tilawah, kemudian ada hafalan 5 juz, kemudian ada hafalan 10 juz. Kemudian ada juga lomba fahmil Quran, kemudian syahril Quran, dan kaligrafi Quran. Itu terdiri dari golongan naskah dan golongan mushaf dan dekorasi dan golongan kontemporer. Kemudian ada juga makalah Quran Tribuners. Ya, jadi pembukaan MTQ ini Tribuners juga kami tambahkan turut dihadiri oleh Kapolres Bolang Mongondo Timur, AKBP Idewa Agung Nyoman Surya Negara, kemudian para kepala dinas, kemudian kepala kantor urusan agama, dan seluruh ASN yang ada di Bolang Mongondo Timur. Ya, demikian Ariska laporan saya. Saya kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rustaman Paputungan dari Tribun Manado. Tribuners, selanjutnya kita akan menuju ke Lampung. Di sana ada satu industri rumahan yang menarik, Tribuners, karena di sana seorang pemuda berhasil memproduksi alat musik petik yang berupa gitar. Tak main-main, gitar di sini dibuat Fajar secara handmade atau buatan tangan, Tribuners. Baik dari pengukuran, pembentukan, pemotongan, hingga pemasangan plat ke leher gitar, semua dilakukan secara manual. Untuk mengetahui proses selengkapnya, sudah ada Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan, Agustina. Ya, baik. Terima kasih rekan Ariska. Benar sekali. Jadi untuk Fajar Gitar ini adalah sebuah satu industri rumahan yang unik, di mana produk yang dihasilkan itu berupa alat musik petik, yakni gitar. Jadi Fajar Gitar ini lokasinya ada di Jalan Dahlia 2, Penatar, Lampung Selatan. Jadi untuk nama Fajar Gitar sendiri itu dipakai sebagai merek orisinilnya yang merupakan nama dari salah satu pengrajinnya, yakni Fajar. Ya, berdasarkan penelusuran kami, Fajar telah membuat gitar tersebut sejak tahun 2008. Jadi keterampilannya tersebut itu muncul karena kesukaannya dalam bermain alat musik, terkhususnya gitar. Ya, saat dikunjungi ke lokasi, Fajar terlihat memproduksi gitar di sana. Di kediamannya, ia merancang tempat khusus sebagai ruang produksi tempatnya bekerja membuat gitar. Jadi di situ Fajar berkreasi menggunakan perlengkapan dan mesin sederhana untuk membuat gitar tersebut. Dan terlihat pula di sana ada beberapa potongan gitar yang belum dirangkai, ada badan gitar yang telah diberi lining atau tulang, neck, lalu ada juga neck, leher gitar yang belum dipasang, dan juga ada potongan bagian bridge-nya yang sudah diberikan gambar dan juga mereknya. Jadi untuk seluruhnya itu telah melalui fase pemotongan, pengamplasan, dan pengeringan. Jadi setelah potongan tersebut dirangkai, terlihat gitar setengah jadi tersebut kemudian dipasang bright dengan melubangi bagian tengah leher gitarnya. Pada tahap ini diperlukan ketelatenan yang ekstra menurut Fajar supaya hasilnya lebih rapi dan tidak mudah lepas. Selanjutnya adalah proses finishing dan juga pengecatan supaya hasilnya lebih rapi dan tidak mudah lebih rapi, ya, jadi menggunakan airbrush. Untuk gitarnya sendiri setelah dicat dan di varnish itu terlihat nampak indah tampilannya dan mengkilap dengan warna coklat yang natural. Dan kemudian gitar tersebut kembali dikeringkan lalu dipasangkan senar dan lain-lain. Jadi Fajar juga biasa mendesain sendiri model gitarnya berdasarkan keinginan dan permintaan konsumen atau custom. Jadi tampilan gitar tersebut bisa diukir maupun dilukis nama pada bagian lehernya atau bagian badannya. Jadi ukiran tersebut bisa berupa ukiran timbul berbentuk naga atau bermotif batik seperti itu. Jadi sehingga tampilannya itu menjadi lebih ciamik dan sangat cocok untuk koleksi pribadi, ya. Tidak hanya itu, layanan servis gitar juga diterima oleh Fajar, diperuntukkan bagi konsumennya yang hendak memperbaiki gitarnya yang rusak. Jadi sejauh ini untuk satu gitar tersebut diproduksi oleh Fajar sendiri dengan memakan waktu sekira 5 hari. Menurutnya gitar yang diproduksi buatan tangan itu akan lebih menghasilkan kualitas suara yang lebih bagus dan juga lebih detail, ya, untuk bagian tampilannya.
serta rapih dan kencang, tidak mudah terlepas. Jadi Fajar juga sudah menghasilkan produk gitar akustik, lalu ada juga gitar elektrik dan juga semi akustik, hingga alat musik lainnya juga dihasilkan oleh Fajar, yakni seperti kajon, lalu ada banjo, ukulele sampai cello. Jadi konsumen yang hendak melihat ragam yang diproduksi oleh Fajar Gitar itu biasanya mendatangi langsung ke lokasi, dan lokasinya bisa dilihat di Google Maps. Ya. Sekian Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Agustina dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.